terlepas dari soal Midnight Diner ini, menurut gue Angkringan The Series ini, buat gue pribadi nih Bay ya, itu salah satu pengalaman menonton terbaik tahun ini. The Talkies, ngomongin film bersama Bayu dan Edoy. Pak Dedi, biasa Pak. Ada yang manis-manis gitu nggak? Tapi kalau bisa jangan pakai gula. Serial Angkringan di Mola TV. Angkringan The Series ya di Mola TV. Ini yang udah berapa bulan sih sebetulnya rilis ya? April kalau nggak salah, jadi bulan-bulan puasa. Limited series, beneran singkat, cuma 6 episode, satu episodenya juga belasan menit ya. Ya nggak nyampe 20 menit. Iya. Dan ya season 1 6 episode. Kemungkinan sih ada season 2 kalau kita lihat di episode 6 ya, kayak ada cliffhanger gitu. Jadi ceritanya sesuai judulnya, ini bercerita tentang pedagang angkringan ya? Iya. Jadi dia konsepnya gini, tiap satu episode nanti ada tamu yang punya cerita sendiri, terus si Pak Dedi ikut campur. Dia bukan meddler ya, tapi maksudnya sebagai wartawan kayaknya, jadi kayak wartawan gitu yang menginterogasi. Gitu. Nah, jadi kalau inget dulu tuh kan ada yang kayak sitcom Cheers ya, dimana lo kalau datang ke bar tuh sebetulnya nggak cuma sekedar minum, tapi lo tuh yang kayak curhat, dan bartender tuh yang bisa jadi wise man gitu kan. Lo curhat ke dia, dia bisa kasih masukan gitu, karena dia ketemu sekian banyak orang. Nah, Pak Dedi gitu juga. Dan di sini tanpa diceritakan secara verbal, waktu di opening credits itu dikasih tahu tuh sebetulnya backstory-nya Pak Dedi ya. Dia tuh bekas orang nakal ya, pernah di penjara, ribut, luka gitu. Itu di openingnya, di opening creditsnya, yang kalau gila tuh impresif banget buat gue ya. Apalagi animasi gitu. Nah, konsepnya seperti itu, dan ini perfect vehicle banget buat Dwi Sasono. Kalau menurut gue, setelah dia belakangan sering main jadi kayak comic relief, ya kecuali Dua Garis Biru ya, ini kayak yang gue nggak ngelihat ada orang lain yang bisa cocok jadi Pak Dedi di sini. Dan dia tuh memang di sini berasa acting gitu ya, maksudnya dia melebur masuk ke toko Dedi, keren banget asli. Oke, kalau baik. Iya. Oke, gue ngelihat serial ini kelihatan sekali kalau digarap dengan serius ya. Iya. Garban serius, rapi, actingnya bagus-bagus tiap episode. Gitu. Berbeda-beda bintang tamunya, tapi semuanya serius. Tapi gue gini, pada saat gue nonton ini, karena gue udah nonton film seri Jepang Midnight Diner, gue ngeliat mirip banget ya. Gue pikir ini adaptasinya gitu. Gue bilang nih keren, tapi gue ngeliat nggak ada nih tulisan adaptasi dari Midnight Diner gitu. Ya, karena konsepnya sama. Midnight Diner namanya aja kan Midnight Diner gitu. Dimana orang datang ngobrol sama pemilik lewat tengah malam, warung tentang permasalahannya. Terus atmosfernya tuh sama. Maksudnya ya sama gitu loh. Angkringan gitu. Ada jaraknya juga gitu kan. Atmosfer apa ya? Filmnya. Oh, oke. Atmosfer filmnya, jadi gue pas nonton, wah ini Midnight Diner nih gitu, apa adaptasinya gitu. Jadi emang kalau gue nilai emang keren produksinya, tapi karena gue jadi ngelihatnya apa ya, gimana ya, kok mirip banget gitu sama Midnight Diner gitu. Sementara nggak dicantumin bahwa ini diadaptasi atau bukan. Gue pikir kalau adaptasi keren banget. Ya, karena kalau lihat di kreditnya itu kan ditulis created by Sheila Timothy ya. Tentu ada perbedaan-perbedaan, tapi tetap dasarnya kepikiran game. Iya, konsepnya Midnight Diner ya, tempat makan lewat tengah malam. Tamu datang, tamunya tuh bintang tamu gitu kan, yang ganti-ganti. Terus dia berinteraksi, terus durasinya juga pendek-pendek. Gaya ngomongnya Dwi Sasono yang kayak gitu-gitunya tuh mirip-mirip gitu. Sama si terus suasananya itu, yang ya suasana malam gitu, yang sepi gitu.
maksudnya dapat midnight dinner banget kan. Oh, oke. Nah, jadi gue tuh belum nonton, jadi gue memang murni nonton angkringannya doang. Gue juga udah lama banget nggak nonton dan belum nonton lagi. Cuma ya. tetap berasa. Ya. Angkringan ini kan tadi yang seperti dibilang Bayu ada di Mola TV. Sementara Midnight Diner itu ada 5 season, semuanya ada di Netflix. Oke, jadi kalau mau nonton, mau bandingin silakan. Nah, Angkringan The Series ini sutradaranya itu Adrianto Dewo yang bikin Mudik. Oke, gue suka Gitu. suka tuh Mudik. Nah, apa itu, dan gue tuh ngeliat series ini, gue nggak pernah, I don't know ini berlebihan apa enggak ya. Gue tuh kayak baru kali ini ngeliat series yang visualnya secakep ini, ya. Walaupun angkringannya lebih besar dari yang kita tahu gitu ya, maksudnya dari yang pernah kita lihat gitu ya, setnya angkringannya tuh gede banget gitu ya. Visualnya ini nggak cuma maksudnya sinematografinya tuh cakep, itu emang cakep, tapi dia berhasil menangkap nuansa malam yang buat orang yang sering begadang kayak gue tuh yang emang dapet ya kayak begini gitu ya, kayak gini nih gitu. Itu yang bikin gue sering melek malam gitu, itu yang sering gue temuin kayak gitu. Actingnya Dwi Sasono ya, menurut gue udahlah, gue ngelihat dia nih paling bagus di sini gitu ya. Ada satu episode di mana ada actionnya dan juga dia keluar tuh ya berantemnya ya. Adrianto Dewo ini dan 4 penulis skenarionya ini, nama-nama penulis skenarionya itu nggak berani main halus. Jadi dari episode pertama itu subtle kan, si tokoh Dayu Wianto itu seorang ibu yang seorang istri yang gila nih, kopi bikin gue inget sama kenangan indah dengan suami gue gitu kan. Terus kita dikasih flashback yang nggak kayak gitu kenangannya gitu. Dan di dialog itu nggak disebutin bahwa ternyata gue dulu di abuse. Enggak, men. Dia berani main sehalus itu yang gue salut, dan itu di episode pertama, Bay. Ya, artinya dia kayak udah ngasih statement loh, either you like it or not gitu ya. Ini pendekatan yang gue pakai gitu. Itu gue suka banget gitu. Dan kedua, ketiga eskalasi itu makin naik kalau menurut gue. Tapi favorit gue adalah si episode dimana Morgan Oey itu jadi lelaki flamboyan yang punya anak. Again, gue menemukan, jadi selain Dwi Sasono yang gue lihat acting terbaiknya di series ini, Morgan Oey acting terbaiknya di episode ini. Cakep banget, terenyuh. Lo kalau nonton sendirian malah mungkin bisa nangis kali ya. Dia di episode ini tuh nggak jadi drag gitu, dia tetap pakai kemeja gitu ya, tapi justru personalitinya keluar gitu. Halus banget. Nah, ini yang gue suka. Series ini berani main subtle gitu ya. Dia yakin, dia percaya bahwa penonton tuh bisa lah nangkep ini gitu ya. Nah, terlepas dari soal Midnight Diner ini, menurut gue Angkringan The Series ini, buat gue pribadi nih, Bay, itu salah satu pengalaman menonton terbaik tahun ini. Gue akan ngasih nilai 9,5 untuk film ini. Setengahnya karena udahlah, biar ada ruang untuk berkembang. Ya, jadi sorry gue nggak bisa share the sentiment. Jadi mungkin sebagus-bagusnya gue kasih 7. Gitu. Ya, karena lu udah nonton Midnight Diner. Bener, jadi gue nggak tahu apakah setelah misalnya gue nonton Midnight Diner akan terpengaruh. Ya. Karena lu nonton pertama ini ngaruh soalnya kayaknya. Jadi mungkin lu akan tetap suka gitu, dan bahkan mungkin lu kan nggak ada sama-samanya gitu. Tapi kalau gue nonton duluan Midnight Diner, karena gue udah terganggu sama itu, mirip banget nih. Gue nggak bisa ngasih nilai lebih, tapi gue bisa melihat production value di seri ini top gitu. Itu aja obrolan kita tentang Midnight Diner. Angkringan The Series udah nonton belum? Mumpung Mola TV itu masih enggak ya? Udah selesai maksudnya sampai tanggal 20 kemarin. Angkringan The Series 6 episode, totalnya nggak sampai 2 jam. Bisa nonton di Mola TV.
buat gue one of the best. Buat Bayu, Belum, tapi kalau Edo bilang one of the best, silakan iya. cek gitu, buktikan sendiri. Silakan komen. Makasih udah mampir. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe dan like ya. Salam.